Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyya wa rasulan. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita membaca doa sebelum memulai materi. Doa dimulai. Langsung saja. Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkan. A. Perintah menuntut ilmu dalam Islam. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Pertama, ayatun muhkamatun, ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Yang kedua, sunatun qomatun atau sunnah dari al-hadis yang menegakkan. Yang ketiga, faridatun adillah atau ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya atau orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama seperti orang yang mengalungi beberapa babi dan beberapa permata dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Anas bin Malik dan lain-lain serta Al-Mundhiri 28. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh ilmu harus tetap dikejar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. B. Keutamaan orang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia yang terhormat, menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah SWT dan makhluknya. Dalam surah Al-Imran ayat ke-18, Allah SWT berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, beberapa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu diaknati oleh dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dikendali mulutnya oleh Allah pada hari kiamat dan kendali dari beberapa neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih. Beliau juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi berpendapat bahwa hadis ini sahih. C. Kewajiban mengamalkan ilmu. Banyak orang menuntut ilmu yang tidak diamalkan, ilmunya menjadi sia-sia, hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya, serta untuk tujuan yang berbau keduniaan. Pertama, jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. Yang kedua, meskipun sedikit, amalkan ilmumu. Ketiga, janganlah menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmu. Yang keempat, jangan beranggapan ilmu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa diamalkan. D. Kedudukan ulama dalam Islam. Para ulama bagaikan lentera penerang dan kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya pula utama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah As-Samar ayat 9. Dan firman-Nya Azza wa Jalla yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan mewariskannya itu. Mereka berkedudukan seperti rasul-rasul antara Allah dan hamba-hambanya dalam memberi nasihat, penjelasan, dan petunjuk, serta untuk menegakkan hujjah, menepis alasan yang tak berdalih, dan menerangi jalan. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.